Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja kelas C hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Penerapan K3 Kebakaran pada SPBU Jalan Bandung, Kota Malang. Kami kelompok 2 beranggotakan Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Gabriel Eduardo dengan NIM 2050607001111003 dengan email abelgabriel26@gmail.com. Alamat saya di Green Orchid Cluster Esmeralda, Blok B19, Kota Malang. Perkenalkan, saya Dida Dari Pratita dengan NIM 2050607001111011 dengan email didadari@studentub.co.id. Sini saya beralamatkan Jalan Sidomakmur nomor 79 Dau. Oke, berikutnya akan saya lanjutkan. Nama saya Muhammad Abdul Irfan Al-Ghifar dengan NIM 20506070111021 dengan email alghifar2627@gmail.com. Untuk alamat sekarang saya ngekos di Jalan Bukit Sari, Gang Buntu, depan Gang 1. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Sabrina Putri Arianti dengan NIM 205606071111026 dengan email sabrinaputer@student.ub.ac.id beralamatkan di Jalan Raja Besi nomor 11 Malang. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Maris Dada Widya Utama dengan NIM 2050607011111003 dengan email madi_serada@student.ub.ac.id yang berlokasikan di Jalan Papaungu nomor 38 Malang. Selanjutnya perkenalkan nama saya Indiko Putri Jayamin Ati dengan NIM 2050607011111006. Email saya indikoputri0693@student.ub.ac.id dan alamat saya di Jalan MT Haryono nomor 97 Malang. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Adi Rizky Febriananda dengan NIM 205060701111007. Untuk email saya adirizkyf@student.ub.ac.id. Alamat saya Jalan Sudimoro nomor 8. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Akmal Fariza dengan NIM 2050607011111032. Email saya farizaakmal@student.ub.ac.id dan alamat saya di Jalan Tegalrejo, Lawang, Kabupaten Malang. Perkenalkan, nama saya Mas Arif Wiranegara dengan NIM 2050607071111006 dengan alamat email saya masarifwira@student.ub.ac.id, alamat tinggal di Permata Jingga West Area H5 Malang. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ranisha Trisha Azahra dengan NIM 2050607071111027 dan email ranisha@gmail.com yang beralamat di Jalan Ciliwung 2 nomor 11 di Malang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugiono STMT PhD selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Engineering Oko Oktavianti SSIMT selaku Sekretaris Jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya. Dan yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HYPSD MKes IPU, selaku dosen pengampu mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian yang kami lakukan. Kebakaran merupakan peristiwa yang menakutkan bagi setiap pelaku usaha, masyarakat, dan industri. Tidak ada tempat kerja, gedung, ataupun lingkungan kerja yang bebas dari resiko kebakaran.
Peristiwa tersebut menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, baik yang menyangkut kegiatan material, terhentinya kegiatan usaha, kerusakan lingkungan, dan dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disebut dengan K3, di mana K3 merupakan upaya untuk melindungi keselamatan dan menjaga kesehatan para pekerja ketika melakukan pekerjaannya dengan pengendalian potensi bahaya yang ada pada lingkungan tersekitar. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor KEP 186/MEN/1999 tentang unit penanggulangan kebakaran tempat kerja, salah satu tempat dengan klasifikasi bahaya keberatan kebakaran berat adalah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. SPBU digolongkan sebagai sektor industri dengan potensi bahaya yang tinggi karena berhubungan langsung dengan alat pengisian bahan bakar bentuk pompa, tangki pemadam, gas LPG, serta bahan kimia yang bersifat flammable atau mudah terbakar, dan eksplosif atau mudah meledak. Penelitian ini dilakukan di SPBU Pertamina Jalan Bandung, Penanggungan Kecamatan Kelojen, Kota Malang, di mana SPBU tersebut menjadi objek penelitian dikarenakan para pekerja ataupun operator dalam masa pekerjaannya masih kurang perhatian dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Maka dari itu, dibutuhkan metode hazard identification, risk assessment, dan risk control, atau disebut dengan HIRAC, untuk mengatasi permasalahan yang ada di SPBU Jalan Bandung, seperti operator tidak menggunakan APD yang lengkap, peletakan mesin debit untuk pembayaran dekat dengan alat pengisian bahan bakar, belum diterapkannya sepenuhnya SOP pengisian bahan bakar yang mengharuskan pelanggan untuk turun dari kendaraannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait identifikasi masalah. Dan identifikasi masalah pada kali ini terbagi menjadi 4 poin. Untuk poin yang pertama yaitu adalah kurangnya kesadaran operator dalam menggunakan alat pelindung diri atau APD yang lengkap. Kedua adalah peletakan dan penyimpanan alat elektronik pembayaran yang berpotensi atau berisiko menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Yang ketiga, belum sepenuhnya diterapkan SOP pengisian bahan bakar kepada pelanggan yang akan membahayakan operator bahkan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah pentingnya evaluasi terkait penanganan bahaya kebakaran pada SPBU Jalan Bandung. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rumusan masalah yang terbagi menjadi 4 poin juga. Untuk poin pertama adalah bagaimana penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di SPBU Jalan Bandung. Yang kedua, apakah penerapan K3 di SPBU Jalan Bandung saat ini sudah efektif dalam mencegah terjadinya kebakaran? Yang ketiga, fasilitas dan sarana penunjang apa saja yang telah tersedia di SPBU Jalan Bandung dalam menghadapi masalah kebakaran? Dan yang terakhir, apakah penerapan K3 di SPBU Jalan Bandung mempengaruhi produktivitas operator atau pekerja saat beraktivitas? Selanjutnya, untuk tujuan penelitian pada penelitian kali ini terbagi menjadi 4 tujuan utama juga. Untuk yang pertama yaitu mengetahui penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di SPBU Jalan Bandung. Yang kedua untuk mengetahui keefektifan penerapan K3 di SPBU Jalan Bandung saat ini dalam mencegah terjadinya kebakaran. Untuk yang ketiga mengetahui fasilitas dan sarana penunjang apa saja yang telah tersedia di SPBU Jalan Bandung dalam menghadapi masalah kebakaran. Dan yang terakhir ataupun yang keempat yaitu mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penerapan K3 di SPBU Jalan Bandung terhadap produktivitas operator atau pekerja saat beraktivitas. Lalu pada penelitian kali ini kita menemukan manfaat teoritis. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, ilmu yang digunakan yaitu ilmu linguistik atau ilmu kebahasaan. Pada penelitian kali ini, manfaat teoritisnya yaitu untuk memberikan kontribusi bagi instansi yaitu SPBU Jalan Bandung dan pengkajian ilmu kesehatan dan kerja atau K3, khususnya pada K3 kebakaran di SPBU Jalan Bandung itu sendiri. Selain manfaat teoritis, terdapat pula manfaat praktis, di mana manfaat praktis yang dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan ilmu kesehatan dan keselamatan K3, khususnya K3 kebakaran. Selain itu, peneliti itu juga berharap bahwa pada penelitian kali ini dapat bermanfaat bagi peneliti, instansi terkait, dan juga pekerja atau operator SPBU. Di mana bagi peneliti, yang pertama yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan kawasan keilmuan dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3
kebakaran di SPBU. Yang kedua, sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya terkait K3 kebakaran di SPBU. Sedangkan bagi instansi terkait, yaitu yang pertama sebagai bahan informasi dan gambaran dalam menerapkan K3 kebakaran di SPBU. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi instansi terkait untuk melakukan kepembagian dalam rangka peningkatan penerapan K3 kebakaran di SPBU. Dan yang terakhir, bagi pekerja ataupun operator SPBU, yaitu sebagai acuan, referensi, dan ilmu pengetahuan yang perlu untuk diterapkan, dimaksimalkan secara berkala, guna mengurangi akibat dari mengabaikan K3. Pada penelitian ini, kami menggunakan 3 jurnal yang terkait dengan topik K3 kebakaran pada tinjauan pustaka, yaitu yang pertama, identifikasi potensi bahaya K3 pada tim petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Yang kedua, analisis upaya penanggulangan kebakaran di Gedung Bougainville Rumah Sakit Telogorejo, Semarang. Dan yang ketiga, penerapan sistem manajemen keselamatan kebakaran di Rumah Sakit Dr. Sobirin, Kabupaten Musirawas tahun 2013. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang berhubungan dengan suatu keilmuan, ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan di samping ini adalah diagram alir dari penelitian yang telah dilakukan, di mana yang pertama adalah latar belakang, lalu penentuan identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, lalu melakukan observasi, pengolahan data menggunakan metode hierarki, dan pembahasan serta analisis, lalu dilanjutkan rekomendasi perbaikan, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan saran. Next. Selanjutnya adalah pengolahan data, di mana fakta yang didapat dari proses observasi akan diolah lebih lanjut menggunakan metode hierarki untuk mendapatkan rekomendasi potensial yang diterapkan oleh SPBU agar mendapatkan tingkat penerapan K3 yang lebih baik. Tahapan utama evaluasi menggunakan metode hierarki ini terdiri dari yang pertama ada hazard identification, lalu ada risk assessment, dan yang terakhir ada risk control. Sehingga data-data yang kita punya akan diolah sesuai dengan skala ukur kemungkinan, lalu ada skala ukur keparahan, skala risk rating, dan yang terakhir ada tindakan setiap risk rating. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan observasi, maka didapatkan data yang disajikan dalam bentuk tabel identifikasi bahaya dan perhitungan indeks risiko menggunakan hierarki. Dan secara garis besar, proses yang terjadi di SPBU terbagi menjadi dua, yaitu proses pembongkaran atau unloading BBM, dan yang kedua yaitu proses pengisian BBM ke customer. Bisa di next. Dan berikut merupakan tabel identifikasi bahaya dan perhitungan indeks risiko pada SPBU Pertamina Jalan Bandung, Kota Malang. Untuk proses yang pertama yaitu proses pembongkaran BBM. Dengan rincian kegiatan yang pertama, mobil tangki BBM memasuki SPBU. Identifikasi bahayanya, mobil tangki BBM yang lepas kendali ketika memasuki SPBU dengan risiko tertabrak dan tingkat kemungkinan 2, tingkat keparahan 4, dan tingkat risiko medium. Untuk rincian kegiatan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. Bisa di next. Untuk proses yang kedua, yaitu proses pengisian BBM ke customer. Dengan rincian kegiatan yang pertama, yaitu kendaraan memasuki SPBU dan memilih pompa BBM yang benar sesuai produk yang dipilih. Dengan identifikasi bahaya, kendaraan yang lepas kendali ketika memasuki SPBU dengan resiko tertabrak, tingkat kemungkinan 3, tingkat keparahan 3, dan tingkat resiko medium. Untuk rincian kegiatan selanjutnya bisa dilihat pada tabel berikut. Bisa di next. Kemudian dari tabel identifikasi dan penilaian risiko tersebut,
maka dilakukan langkah-langkah pengendalian risiko. Yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, memasang rambu dan tanda bahaya dengan jelas. Selanjutnya, memantau kerja para karyawan telah bekerja sesuai SOP atau tidak. Melakukan pengecekan kabel secara rutin, pemeriksaan isi kotak P3K, pemantauan kesehatan tenaga kerja secara rutin, meletakkan APAR pada tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran, pemeriksaan pada alat pemadam api ringan atau APAR secara rutin, penggunaan alat pelindung diri, pemeriksaan pada mesin pompa BBM secara rutin, melakukan pelatihan pengoperasian alat pada karyawan, dan melakukan inspeksi setiap proses kerja yang telah dilakukan oleh karyawan. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu penerapan K3 dalam stasiun kerja SPBU Pertamina Jalan Bandung masih kurang dan memiliki potensi bahaya yang sangat besar apabila pekerja lalai dalam mematuhi SOP yang berlaku, serta masih terdapat beberapa kabel yang rusak dan rawan korsleting. Selanjutnya, penerapan K3D SPBU Jalan Bandung saat ini dalam mencegah terjadinya kebakaran belum efektif dikarenakan pemeriksaan alat pemadam kebakaran masih kurang dan APAR terlihat usang akibat kurangnya perawatan. Lalu fasilitas dan sarana penunjang yang telah tersedia di SPBU Jalan Bandung dalam menghadapi masalah kebakaran hanya sebatas alat pemadam kebakaran tanpa jaminan keamanan untuk mencegah kebakaran itu sendiri. Yang terakhir adalah pengaruh penerapan K3 di SPBU Jalan Bandung terhadap produktivitas operator atau pekerja saat beraktivitas masih kurang dikarenakan beberapa pekerja SPBU belum melakukan proses kerja yang baik dan benar serta belum adanya pengecekan kesehatan berkala sehingga beberapa pekerja terlihat kurang optimal dalam melakukan pekerjaannya. Berikutnya adalah saran. Saran yang dapat diberikan adalah peneliti diharapkan dapat lebih mengobservasi lokasi penelitian sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai penerapan K3 kebakaran pada lokasi pengamatan. Berikutnya kami akan menyertakan juga lampiran yang berupa foto-foto dari lokasi pengamatan. Di sini yang pertama terdapat dokumentasi mengenai penumpang roda 2 yang turun saat pengisian bensin, lalu terdapat penumpang yang turun dari kendaraan mobil saat mengisi bensin, serta jarak tempat parkir di pom bensin dengan mesin pengisi bensin cukup dekat. Yang selanjutnya terdapat juga dokumentasi mengenai alat pembayaran elektronik di dekat tempat pengisian bensin, lalu ada alat pemadam kebakaran yang tersedia, lalu berikutnya ada penumpang tidak diwajibkan turun dari kendaraan saat mengisi bensin, lalu yang terakhir terdapat APD petugas pom bensin. Sekian presentasi yang dapat kami berikan, apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau mungkin dari Profesor Komel? Mungkin kepada Berliana dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya. Dari tadi penelitian ini menitikberatkan pada rekomendasi untuk operatornya ya. Kira-kira bagaimana jika dari sudut pandang konsumen untuk mencegah kebakaran atau kejadian serupa? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Sebelumnya, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi untuk dari sisi konsumen, untuk mengurangi adanya potensi kebakaran, seorang konsumen bisa mematuhi peraturan yang ada di SPBU, seperti tidak menggunakan telepon seluler, tidak merokok, tidak menyalakan api, mematikan mesin sebelum melakukan pengisian BBM, tidak menggoyang-goyangkan motor saat mengisi BBM, dan turun saat melakukan pengisian untuk memastikan bahwa saat proses pengisian tidak terjadi kesalahan. Mungkin cukup dari saya. Apakah jawaban saya sudah menjawab atau ada yang ingin ditanggapi dari Berliana? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Rionaldi bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Dari saya bertanya, kenapa dari kelompok kalian itu memilih metode hazard identification, risk assessment, and risk control dibanding metode-metode lainnya? Mungkin itu pertanyaannya.
Mungkin dari saya izin menjawab. Sebelumnya makasih buat Tio atas pertanyaannya. Jadi kenapa kami menggunakan metode tersebut? Itu karena metode tersebut mampu menjabarkan setiap kegiatan pada area workstation itu dan menyajikan safety job analysis yang menghasilkan nilai risiko. Jadi lebih mudah untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah sudah jelas? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin presentasi kami cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.